Meski masih 1 bulan, delegasi Timnas Cina telah tiba. Pantau kondisi Indonesia jelang duel. PSSI pastikan klub Liga 1 setuju lepas pemainnya ke Timnas U17 Indonesia untuk bertanding di EPA. PSSI jadwalkan ulang uji coba Timnas Indonesia versus Rusia digelar tahun depan. Andre Rosiade ungkap sosok operator mafia sepak bola Indonesia, inisial JN dan PA. Alasan PSSI undang tim-tim Timur Tengah sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia. Meski masih 1 bulan, delegasi Timnas Cina telah tiba. Pantau kondisi Indonesia jelang duel. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina pada pertandingan grup C putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Menurut laporan media Cina Sohu, bagian logistik Timnas Cina telah tiba di Indonesia. Adapun urusannya ialah memantau kondisi di Indonesia dari segala aspek. Bagian logistik tim nasional sepak bola Tiongkok telah tiba di Indonesia terlebih dahulu untuk melakukan inspeksi terperinci di lokasi terkait kondisi tempat pertandingan, lingkungan iklim, dan kondisi lalu lintas, tulis Sohu. Tujuan dari agenda ini ialah untuk memberikan kondisi yang nyaman bagi Timnas Cina saat berada di Indonesia. Selain itu memastikan tidak ada gangguan eksternal. Sementara itu, akomodasi dan tempat latihan Timnas Indonesia juga telah dipesan. Hotel yang dipesan ialah bintang 5 untuk memberikan lingkungan dan istirahat yang terbaik. Timnas Cina saat ini berada di posisi terakhir grup C dengan 6 poin. Poin mereka sama dengan Bahrain yang berada setingkat di atas mereka. Cina menyisakan 2 laga terakhir melawan Timnas Indonesia dan Bahrain. 2 laga ini harus dimanfaatkan Cina semaksimalkan mungkin demi harapan lolos ke Piala Dunia 2026. 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sudah memastikan diri, tersisa perebutan runner-up. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, lawan yang akan segera dihadapi Cina, yakni Timnas Indonesia, berada di posisi keempat dengan 9 poin. PSSI pastikan klub Liga 1 setuju lepas pemainnya ke Timnas U17 Indonesia untuk bertanding di EPA. Roadmap itu perihal perjalanan Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 November mendatang. Dalam roadmap itu, salah satunya Timnas U17 Indonesia akan mengikuti kompetisi Elite Pro Academy, EPA, U20 musim depan. Ini menjadi modal penting bagi Timnas U17 Indonesia yang semakin siap menjalani pertandingan di Piala Dunia U17 2025 nanti. Kata Erick Thohir, Timnas U17 Indonesia harus lebih banyak mendapatkan pertandingan, bukan hanya latihan. Sebab ini akan memperkuat chemistry para pemain Timnas U17 Indonesia. Erick Thohir mengatakan bermainnya Timnas U17 Indonesia di EPA U20 karena hasil kekalahan telak dari Korea Utara. Erick Thohir tidak ingin Timnas U17 Indonesia kembali dibantai saat bermain di Piala Dunia U17 2025. Maka dari itu, Zahabi Goli DKK bertekad untuk terus banyak mendapatkan pertandingan. Erick Thohir mengakui bahwa Timnas U17 Indonesia kalah dari segi fisik saat tampil di Piala Asia U17 2025. Itu menjadi pelajaran berharga bagi Timnas U17 Indonesia ke depannya. Erick Thohir mengakui hampir semua pemain di Timnas U17 Indonesia mempunyai klub di Liga 1. Nantinya, klub-klub di Liga 1 akan melepas pemainnya itu untuk memperkuat Timnas U17 Indonesia. FIFA resmikan FIFA Arena di Jakarta dan Tangerang. Masih ada 18 lapangan lagi. Menurut Erick, peluncuran perdana program Football for Schools FIFA di tanah air yang ditandai dengan peresmian 2 fasilitas FIFA Arena di Ciputat, Tangerang Selatan dan Daan Mogot, Jakarta Barat,
menjadikan Indonesia terdepan dalam kesiapan infrastruktur lapangan sepak bola bagi anak-anak melalui sekolah. Dalam acara yang dihadiri delegasi senior FIFA, anggota Dewan FIFA, serta perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Indonesia termasuk salah satu dari 11 negara Starting 11 pertama yang meluncurkan FIFA Arena ini. Direncanakan, FIFA akan membangun 1.000 FIFA Arena di seluruh dunia. Diharapkan mampu menjangkau 700 juta anak-anak di seluruh dunia dengan memasukkan sepak bola ke dalam kurikulum sekolah. Di Indonesia sendiri akan dibangun 20 FIFA Arena yang tersebar di berbagai daerah. 2 FIFA Arena ini ditempatkan secara strategis untuk melayani siswa dan anak muda di daerah perkotaan padat yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur olahraga berkualitas. Di Ciputat, fasilitas ini akan melayani SD Negeri Ciputat 7 dan Sekolah Disabilitas Putra-Putri Cerdas Mandiri, menghadirkan program pendidikan sepak bola inklusif yang mencakup siswa reguler maupun anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sementara itu, di Daan Mogot, siswa dari SD Kusuma Wijaya 5 dan SD Kusuma Wijaya 7 akan mendapatkan manfaat dari kegiatan sepak bola terstruktur yang terintegrasi dengan pelatihan karakter dan keterampilan hidup. PSSI jadwalkan ulang uji coba Timnas Indonesia versus Rusia digelar tahun depan. Dalam suratnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa Rusia ingin bertanding melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September atau Oktober 2025. PSSI tidak bisa menerima tawaran itu, sebab sudah ada Kuwait dan Lebanon yang terlebih dahulu masuk untuk beruji coba melawan Timnas Indonesia. Belum lagi PSSI juga ingin bertanding melawan Malaysia pada September 2025. Kalau FIFA Matchday Oktober 2025, PSSI sulit menerima tawaran Rusia. Sebab PSSI masih ingin melihat sejauh mana perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berjuang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert itu masih menyisahkan 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Jika nantinya Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, maka opsi tawaran melawan Rusia untuk digelar pada Oktober mendatang bisa terlaksana. Namun, apabila Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka tawaran uji coba lawan Rusia tidak bisa digelar. Pasalnya, pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada Oktober dan November 2025. Nah, uji coba Timnas Indonesia lawan Rusia sulit digelar. Kata Erick Thohir, PSSI akhirnya mengambil keputusan agar uji coba melawan Rusia bisa digelar tahun depan. Yuran Fernandes kena batunya setelah menjelakan Liga 1 Erick Thohir murka. Kata Erick Thohir, tidak sepatutnya pemain asing yang mencari makan di Indonesia berkata seperti itu. Pemain berusia 30 tahun itu memberikan kritikan tajam kepada kepemimpinan wasit dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Yuran Fernandes menilai wasit yang bertugas sangat membantu PSS dan tidak bersikap adil. Ia juga kecewa gol yang dicetaknya ke gawang PSS dianulir, padahal tidak ada pelanggaran. Pemain asal Tanjung Verde itu bahkan menganggap wasit tak layak memimpin pertandingan Liga 1. Ia curahkan semuanya di media sosial dengan menyindir sepak bola Indonesia, sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia, kata Yuran Fernandes. Tidak lama kemudian ia menyampaikan permintaan maafnya. Pemain berpostur 198 cm itu memberikan klarifikasi di media sosialnya. Menurutnya, unggahan di Instagram Story sebelumnya mengenai penyebutan sepak bola Indonesia level dan korupsinya sama adalah luapan emosi. Erick Thohir pun buka suara.
Menteri BUMN itu sudah mengetahui permintaan maaf dari Yuran Fernandes. Jangan cari makan di sini, berkarir di sini, jelek-jelekin Liga Indonesia, tegasnya. Erick Thohir tidak mau berdebat dengan pemain yang berbicara, tapi tidak ada bukti. Padahal PSSI sudah berusaha keras agar membuat baik sepak bola Indonesia. Kecuali kalau dia ada bukti. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, kami tangkap. Tapi dia sudah meminta maaf, tetapi saya meminta Liga, PT LIB juga bertindak keras kepada Liga dan pemainnya, atau saya tindak liganya, tutup Erick Thohir. Andre Rosiade ungkap sosok operator mafia sepak bola Indonesia, inisial JN dan P. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Andre Rosiade, kembali mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Setelah sebelumnya menyinggung soal kepemimpinan wasit Liga 1, kali ini Andre Rosiade mengungkap sosok operator mafia sepak bola Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, mertua Pratama Arhan itu menyebut inisial dua sosok yang diduga sebagai operator mafia sepak bola di Indonesia. Saya percaya Pak Erick Thohir mampu dan bisa melenyapkan mafia sepak bola di Indonesia, tulisnya di Instagram. Andre Rosiade mendesak agar Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyingkirkan dua sosok yang diduga operator mafia. Untuk itu, mari dimulai dengan menyingkirkan dua orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P, ungkapnya. Secara belak-belakan, ia menyebut bahwa elit PSSI mengetahui dua sosok yang dimaksud olehnya. Hampir semua elit PSSI tahu ini, lanjut Andre Rosiade. Tidak hanya mendorong Erick Thohir, ia juga meminta agar Arya Sinulinga aktif dalam memberantas mafia. Ditunggu aksi bersih-bersihnya Pak Erick Thohir dan Bang Arya Sinulinga, ditunggu komentarnya. Apalagi abang kan korban mafia juga, karena klub abang berkali-kali dikerjai. Tutup Andre Rosiade. Sebelumnya, Andre Rosiade juga memprotes tentang sosok wasit Liga 1 yang memimpin pertandingan PSS Sleman melawan PSM Makassar di pekan ke-30 1 Liga 1-2024-2025. Andre Rosiade kemudian meminta agar Erick Thohir dan PSSI segera melakukan tindakan tegas untuk memberantas mafia sepak bola. Sosok wasit yang dimaksud oleh Andre Rosiade adalah Nendi Rohaendi, pengadil lapangan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Media asing, Pascal Struijk gabung Timnas Indonesia? Ini berbahaya. Tak hanya media lokal, sederet media asing pun juga merespon rumor bek Leeds United bakal berseragam tim merah putih. Pascal Struijk memang bisa membela 3 negara antara Belgia, Belanda, atau Timnas Indonesia. Walau dirinya berminat untuk tim Oranje, tapi sejauh ini masih belum dapatkan panggilan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert bahkan sempat hadir bersama Struijk di laga Oxford United melawan Leeds United. Maka dari itu, pertemuan pemain keturunan Surabaya dengan Patrick Kluivert dianggap sebagai upaya Timnas Indonesia mendekatinya agar mau berpaling untuk tim merah putih. Meski belum ada kabar terkini rencana naturalisasi itu, namun media Cina Sohu memberikan peringatan untuk Timnas Cina. Dalam tulisannya, Sohu bahkan menyebut jika pemain berjulukan Van Dijk kecil itu segera berkostum Timnas Indonesia dan menjadi sinyal bahaya Timnas negaranya. Ulasan mengenai kondisi Cina yang berada di posisi bahaya jelang melawan Timnas Indonesia membuat netizen mereka bereaksi keras. Namun, harapan naturalisasi itu sedikit tertunda setelah PSSI memastikan tidak akan melakukan program pada bulan Juni atau saat melawan Cina dan Jepang. Arya menjelaskan, dari segi kualitas, pemain Timnas Indonesia ketika lawan Australia dan lawan Bahrain cukup memuaskan. Sebelumnya, rumor soal Struijk membela Timnas Indonesia pun menimbulkan reaksi dari publik China. Mereka cukup heran mengapa sejumlah negara seperti Indonesia cukup mudah untuk naturalisasi seorang pemain. Secara skill dan kedewasaan di lapangan, Pascal Struijk terus meningkat. Bahkan di Leeds United, ia menjadi deputi kapten Ethan Ampadu.
Nilai lebih dari Pascal Struijk ialah ia merupakan pemain serba bisa. Salah satu pundit Inggris, Brent Cross, beberapa tahun lalu bahkan menilai Struijk mirip dengan Vincent Kompany. Alasan PSSI undang tim-tim Timur Tengah sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia siap-siap ronde keempat. Pada bulan September 2025, skuad Garuda ada jadwal lowong untuk menggelar uji coba internasional. PSSI rencananya bakal mengundang sejumlah tim. Salah satunya adalah tim-tim Timur Tengah. PSSI bahkan sudah menyebut nama Lebanon dan Kuwait sebagai calon lawan skuad Garuda di bulan September. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal pemilihan calon lawan uji coba Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi mayoritas tim dari Timur Tengah di ronde keempat. Untuk itu, Merah Putih harus membiasakan diri dengan kualitas tim-tim asal Jazirah Arab sebelum ronde keempat. Seperti yang diketahui, setiap tim bakal memainkan 2 pertandingan di ronde keempat dalam sistem grup yang diisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup bakal tampil ke ronde kelima untuk memperebutkan tiket ke play-off antar konfederasi. Meski begitu, PSSI tetap menanti hasil di sisa laga ronde ketiga nantinya. Kami mengajukan diri untuk tuan rumah ronde 4, nanti kita lihat, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya, kita juga untuk persiapan ronde 4, tapi kita lihat dulu hasil di bulan Juni ini kan. Kalau hasilnya penuh kita bisa ranking 2, 3, 4, tapi kan Oktober, November juga kita harus persiapkan. Bulan September juga kita isi dengan FIFA Match Day. Makanya kita mengundang Lebanon, Kuwait, karena mungkin lawan-lawan kita juga di ronde 4, itu banyak negara-negara dari Timur Tengah, ujarnya. PSSI juga membuka kesempatan bagi Malaysia menantang Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku bahwa Timnas Indonesia sudah kangen berduel melawan Malaysia. Duel terakhir kedua negara terjadi pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2020 di Singapura. Tapi kita juga mengundang Malaysia karena sudah lama kangen sama Malaysia, ujar Erick. Ya, kita lihat kalau Malaysia mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa juga, ujarnya. Dominikus Dion dinilai layak dapat kesempatan di Timnas Indonesia U23. Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menilai Dominikus Dion layak mendapat kesempatan bermain di Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenburg. Dominikus Dion menjadi satu di antara pencetak gol kemenangan PSS Sleman kontra PSM Makassar pada pekan ke-31 BRI Liga 1-2024-2025. Gelandang berusia 20 tahun itu tampil apik pada laga tersebut. Penampilan Dion mendapat pujian dari pelatih PSS Pieter Huistra. Dia menilai sang pemain layak untuk mendapatkan kesempatan di Timnas Indonesia U23. Kebetulan armada Gerald Vandenburg tersebut tidak lama lagi berkiprah di Piala AFF U23 2025. Jika tim nasional datang, kenapa tidak untuk Dion bisa pergi? Tetapi tentu ada banyak yang harus dilakukan. Karena pada pertandingan sebelumnya, Dion main. Adanya regulasi kewajiban pemain U23 seolah menjadi berkah buat para talenta muda mengembangkan diri serta mengasah kemampuan. Dari kebijakan tersebut, klub dan tim nasional juga sama-sama diuntungkan. Saya senang melihat perkembangan pemain muda dan kita juga tahu ada peraturan tentang pemain U23 yang harus dimainkan di Liga 1 dan menurut saya itu membantu Dion untuk memainkan banyak pertandingan, ucap Pieter Huistra. Ketika diberi kesempatan, dia akan semakin bagus dan mendapat pengalaman lebih dan menjadi lebih kuat. Dion bermain lebih dari 45 menit, bahkan pada laga ini dia main penuh, itu akan membuat dia menjadi lebih kuat, sambungnya. Pieter Huistra menyebut Dominikus Dion merupakan satu di antara pemain yang memiliki prospek cerah. Mantan pelatih Borneo FC itu mengaku menyukai tipe pemain seperti pemilik nomor punggung 76 tersebut.
Satu di antara keunggulan yang dimiliki Dion adalah kemampuan dalam menempati sejumlah posisi yang berbeda. Meski posisi aslinya sebagai sayap kiri, Dion juga bisa diplot mengisi beberapa peran seperti sayap kanan, bek kanan kiri, dan gelandang, kanan kiri, serang, serta tengah. Tim Elang Jawa beruntung memiliki Dominikus Dion, pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Persipapati itu diyakini menjadi aset masa depan PSS. Selain visi bermain yang jelas, tak jarang Dion menjadi motor serangan tim dari sektor belakang. Empat pemain Persib Bandung ini layak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang, siapa saja. Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara Liga 1 usai Persebaya Surabaya sebagai pesaing terdekat ditahan imbang 3-3 Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin 5 Mei 2025. Di balik kesuksesan Maung Bandung tersebut, beberapa pemain menampilkan permainan terbaiknya sepanjang musim, sehingga layak diberikan kesempatan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain Persib Bandung yang layak diberikan kesempatan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Nama pertama ada Bekam Putra Nugraha. Beckham menjadi salah satu pemain yang sangat menonjol pada musim ini bersama Persib dengan mencatatkan 6 gol dan 3 assist dalam 26 penampilan. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki kemampuan dalam melewati lawan, punya umpan-umpan akurat, dan dapat menjadi pemain yang memecah kebuntuan untuk Persib. Nama yang kedua ada Mark Klok. Sebanyak 25 penampilan dengan mencetak 1 gol dan 6 assist yang dicetak Klok pada musim ini menjadi bukti bahwa sosoknya sangat penting bagi kesuksesan Persib. Dengan 2 gelar juara yang diraihnya bersama Persib dan pengalamannya bermain di Timnas Indonesia, membuat dirinya layak dipertimbangkan lagi untuk comeback. Nama yang ketiga ada Adam Alis. Adam Alis menjelma sebagai salah satu gelandang terbaik Persib sejak didatangkan pada awal musim ini dari Borneo FC. Dia berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 30 laga. Sama seperti Klok, Adam Alis memiliki pengalaman bermain di Timnas Indonesia dan layak diberikan kesempatan lagi untuk berseragam merah putih untuk laga kontra Cina dan Jepang. Pemain keempat ada Edo Febriansah. Bek kiri Timnas Indonesia saat ini memang sangat gemuk karena diisi oleh banyak pemain hebat seperti Calvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. Namun, penampilan konsisten Edo Febriansah pada musim ini bisa membuatnya kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk menggeser pemain yang sedang turun performanya seperti Shane Patinama. Luciano Leandro singgung kompetisi Liga 1 dulu dan sekarang hingga soroti program naturalisasi Timnas Indonesia. Legenda PSM Makassar, Luciano Leandro, belum lama ini menjadi pembicara dalam kursus kepelatihan lisensi A-Pro Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, Brasil. Dalam kesempatan tersebut, Luci mempresentasikan banyak hal mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Saya diundang CBF Academy di Brasil. Dalam agenda itu, saya representasi soal sejarah sepak bola Indonesia. Di situ hadir pelatih dan manajer dari lisensi A-Pro, ujar Luciano. Saya bicara banyak mengenai sepak bola Indonesia, soal faktor naturalisasi di Timnas Indonesia, kualitas dari Liga 1 dan 2, hingga pembinaan pemain muda, lanjut pria berusia 59 tahun itu. Menurut Luci, pembinaan pemain usia muda merupakan fondasi utama untuk membangun timnas yang kuat di masa depan. Itu faktor utama untuk sepak bola Indonesia berprestasi, naturalisasi penting tapi bukan yang paling krusial. Sebutnya, pembinaan pemain usia muda memang masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi sepak bola Indonesia. Belakangan, Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI lebih gencar menggalakkan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantan pemain Persija Jakarta itu berpendapat tidak ada yang salah dengan kebijakan naturalisasi. Namun, alangkah baiknya kompetisi usia muda juga tetap diperhatikan.
Pembinaan muda di Indonesia jauh dari ideal. Belum ada kompetisi yang berkualitas, faktor rekrutmen dari tim-tim juga jauh dari efisien. Menurut saya, kalau ada kompetisi regional di seluruh Indonesia dan nanti yang terbaik bisa ikut kompetisi nasional, katanya. Banyak talenta muda yang tidak punya kesempatan karena tidak ada kompetisi di tempat masing-masing. Program naturalisasi adalah faktor positif jika kita melihat pandangan instan, tetapi hanya visi naturalisasi tidak cukup untuk pertumbuhan sepak bola di Indonesia. Lanjut Luci. Berbeda dengan dulu, mantan pelatih Persipura Jayapura tersebut menilai saat ini kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu sudah jauh lebih profesional. Saya datang ke Indonesia tahun 1995, sepak bola waktu itu belum profesional. Faktor lapangan, manajemen belum profesional, agen-agen yang hanya pikir untung, supporter sangat brutal, pemain-pemain yang ingin menang dengan cara intimidasi dan kurang fair play, ucapnya. Tapi sekarang sudah berubah banyak, kompetisi sudah berkualitas, lapangan sudah lumayan bagus, manajemen sudah punya visi lebih profesional. Pemain sudah berpikir lebih profesional dan tahu bagaimana pentingnya persiapan untuk progres mereka. Kami yang datang dulu membawa ke Indonesia visi yang lebih profesional dan kontribusi sangat vital untuk pertumbuhan sepak bola di Indonesia, imbuh Luci. Alasan Timnas Indonesia gelar TC di Bali jelang hadapi Cina dan Jepang. TC ini sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Cina di Jakarta pada 5 Juni mendatang dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Pertandingan ini cukup krusial untuk menentukan langkah skuad Garuda yang sedang berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Persiapan kali ini lebih matang karena Patrick Kluivert memiliki waktu yang panjang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa pemain Timnas Indonesia kali ini memiliki waktu yang lebih longgar. Mereka bisa dipanggil lebih cepat karena beberapa kompetisi akan berakhir bulan Mei ini. Tentunya, TC di Bali diharapkan membuat pemain lebih fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Keputusan ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa TC Timnas tidak akan digelar di ibu kota negara, IKN. Sebelumnya, di sana sudah dibangun fasilitas khusus untuk pemain tim nasional Indonesia. Namun, lokasi tersebut akan digunakan untuk timnas kelompok umur dan putri. Pasalnya, di sana penginapan berbentuk mes dan untuk timnas senior harus memiliki standar tertentu. Arya menegaskan bahwa saat ini beberapa pemain akan dipanggil lebih cepat ke TC di Bali. Untuk Liga 1 sendiri baru akan berakhir pada 25 Mei mendatang dan TC rencananya akan digelar pada 26 Mei. Saat itu pemain sudah masuk masa libur dan Patrick Kluivert bisa segera mengumpulkan pemainnya. Shin Tae-yong prediksi posisi akhir Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dipecat menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025, lalu setelah 5 tahun memimpin skuad Garuda. Meski dipecat karena kegagalannya di Piala AFF, ternyata Shin Tae-yong tetap memperhatikan mantan anak asuhnya. Bahkan dengan kesibukannya sebagai wakil ketua umum PSSI-nya Korea Selatan dan manajer Seongnam FC, Shin Tae-yong tetap mengikuti perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen, sementara grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia pun bersaing ketat dengan Bahrain dan Cina yang sama-sama memiliki 6 poin. Shin Tae-yong mengaku tetap mengikuti perkembangan skuad Garuda karena merasa pemain seperti anaknya sendiri. Saya sayang pada mereka karena mereka adalah pemain yang sudah saya besarkan selama 5 tahun. Para penggemar masih mengenali saya sangat bersyukur, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman 442, Selasa, 6 Mei 2025.
Shin Tae-yong mengaku optimis Jay Itzes bisa melanjutkan perjuangan dengan lolos di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada putaran ketiga ini, posisi pertama dan kedua akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Sedangkan posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Sedangkan perjalanan menuju Piala Dunia akan terhenti jika tim terhenti di posisi 5 dan 6. Saya pribadi merasa kita bisa mempertahankan posisi keempat. Dasar pemainnya tidak berubah seperti ketika saya di sana, kata Shin Tae-yong. Saya membuat pemain yang ada menjadi sangat solid, saya rasa kita tidak akan kalah semudah itu dan posisi keempat sudah cukup, kata Shin Tae-yong. AFC beri hukuman tambahan ke pemain Cina Jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tendangan horor. Kabar buruk itu ialah pemain andalan Branko Ivankovic mendapatkan sanksi dari AFC, yakni Lin Liangming. Melansir dari Sohu, AFC memberikan skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan 1 laga lagi. Lin Liangming langsung diganjar kartu merah oleh wasit dalam pertandingan melawan tim Saudi. Ia dihukum AFC, skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan penalti 1 pertandingan, tulis Sohu. Itu artinya Lin Liangming akan absen melawan Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Pemain yang berposisi sebagai winger itu bisa kembali bermain saat Cina menjamu Bahrain pada 10 Juni 2025. Akan tetapi, Branko Ivankovic memiliki opsi pemain untuk mengganti Lin Liangming. Winger Zhejiang FC, Wang Yudong menjadi kandidat kuat sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Cina tidak memilih mengajukan banding atas skorsing yang menimpa Lin Liangming. Pemain jebolan Akademi Real Madrid itu melakukan pelanggaran horor ke pemain Arab Saudi. Lin Liangming menendang kepala pemain Arab Saudi hingga dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, pemain 27 tahun tak ada niat untuk sengaja mencederai lawan. Lin Liangming sejauh ini sudah mengemas 17 caps bersama timnas Cina. Ia sudah mencetak 3 gol. Lin Liangming menjadi salah satu pemain yang masuk dalam skuad Branko Ivankovic dalam 6 laga terakhir minus lawan Australia yang absen karena skorsing. Saat ini, Cina berada di posisi juru kunci grup C dengan 6 poin. 2 laga terakhir Cina melawan Timnas Indonesia dan Bahrain harus dimaksimalkan jika ingin membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat pertama dan kedua dipastikan lolos langsung. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih tiket tersisa.